Suamiku tidak mau mengajakku ke acara kondangan. Katanya aku memalukan dan berpenampilan tidak modis. Akan ku buat dia menyesal. Rina duduk di kursi kayu yang sudah mulai lapuk. Matanya menatap kosong ke arah cermin besar di kamar tidurnya. Di depannya, gaun yang baru saja dibeli dengan susah payah tergeletak di atas ranjang. Gaun itu tidak baru. Memang, warnanya memudar sedikit, dan jahitannya tampak sedikit longgar. Tapi ia berharap gaun ini cukup untuk membuatnya terlihat istimewa. Cukup untuk membuat suaminya, Dimas, merasa bangga membawanya ke acara kondangan pernikahan teman lama mereka. Dimas masuk ke kamar dengan langkah cepat, membawa jaket yang baru saja dipakainya. Tanpa menatapnya, ia melemparkan kalimat yang menyayat hati. "Rina, kamu nggak usah ikut kondangan. Kamu terlalu biasa, nggak modis, dan kelihatan nggak cocok kalau aku bawa ke sana." Rina terdiam. Kalimat itu menusuk hatinya, lebih dalam dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya karena Dimas berkata begitu, tetapi karena dalam kata-kata itu, ia merasa seolah dirinya tak berarti apa-apa. Selama ini, ia hanya ingin diterima dan dihargai. Tapi hari ini, semuanya runtuh begitu saja. Dimas pergi meninggalkan kamar tanpa memberi kesempatan untuk membalas. Rina menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir, tetapi ia berusaha menahannya. Perlahan, ia meraih gaun itu dan melipatnya kembali, menyimpan harapan yang sudah hancur. Hari-hari setelah kejadian itu, Rina merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak langsung menangis lagi, tidak seperti biasanya. Sebaliknya, ada keheningan dalam dirinya yang sulit dijelaskan. Keheningan yang membawa pemikiran-pemikiran baru, perasaan yang sudah lama terpendam. Kenapa aku harus terus seperti ini? Rina sering bertanya pada dirinya sendiri. Ia mulai melihat bayangan dirinya di cermin dengan cara yang berbeda. Penampilannya yang dulu dianggap biasa-biasa saja, kini mulai terasa begitu suram. Tidak hanya penampilan fisiknya, tapi juga hatinya yang selalu membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Rina mulai berpikir bahwa mungkin sudah waktunya untuk berubah. Bukan untuk Dimas, tapi untuk dirinya sendiri. Dalam diam, Rina mulai mengubah rutinitas harian. Pagi-pagi, sebelum Dimas terbangun, ia mulai melatih diri untuk berjalan dengan tegak. Setiap hari ia mencoba belajar cara merawat kulitnya, membeli pakaian baru yang membuatnya merasa nyaman, dan membaca buku-buku motivasi yang memberi energi baru. Setiap langkahnya terasa berat, namun sedikit demi sedikit ia merasa hidupnya mulai berubah. Bulan demi bulan berlalu. Rina semakin mandiri dan percaya diri. Penampilannya yang dulu tak menarik kini berubah menjadi lebih mempesona. Ia tidak lagi hanya terfokus pada penampilan luar, tetapi juga pada kebahagiaan dan kesejahteraan dirinya. Rina mulai mengejar mimpi-mimpinya yang selama ini tertunda, mengambil kursus memasak, membuka bisnis kecil online, dan yang terpenting, menemukan kembali siapa dirinya di luar peran sebagai seorang istri. Namun, perubahan itu tidak terjadi tanpa rasa sakit. Setiap malam, saat Dimas pulang dan melihatnya berubah, ada perasaan canggung di antara mereka. Dimas mulai memperhatikan penampilan Rina yang semakin menarik. Ia mulai merasa ada yang berbeda, ada sesuatu yang hilang, dan ia mulai merindukan wanita yang dulu ia nikahi. Pada suatu hari, Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Rina baru saja selesai dengan pekerjaan di bisnis online-nya dan sedang duduk di meja makan, menulis rencana hari berikutnya. Dimas menatapnya lama, seolah mencari-cari kata-kata yang tepat. "Rina, aku ingin kita bicara. Aku merasa, kamu sekarang lebih berbeda, lebih cantik dan percaya diri," kata Dimas. Suara seraknya terdengar penuh penyesalan. Rina menatapnya dengan mata yang lebih tajam dari sebelumnya.
Terima kasih, jawabnya pelan, namun suaranya tegas. Tapi, Dimas, aku bukan berubah untukmu. Aku berubah untuk diri aku sendiri. Dimas terdiam, lalu mencoba mendekat. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin bangga padamu. Rina. Rina menghela napas panjang dan bangkit dari kursi. Dimas, perubahan yang aku lakukan bukan untuk mendapatkan pengakuanmu. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan itu dimulai dari dalam diri, bukan dari penerimaan orang lain. Dimas terdiam, menatapnya dengan rasa menyesal yang begitu mendalam. Ia menyadari bahwa Rina sudah tidak lagi menjadi wanita yang dulu ia kenal, wanita yang hanya menunggu penerimaan darinya. Rina menyandang tas kecil di bahunya, menatap suaminya dengan senyum tipis. Aku sudah menemukan pilihan baru dalam hidup ini, Dimas. Dan itu bukan kamu. Beberapa minggu setelah percakapan dengan Dimas, Rina mulai merasakan kelegaan yang aneh. Perasaannya tidak lagi penuh dengan kebimbangan yang dulu selalu ia rasakan saat berada di dekat suaminya. Meski ada momen-momen sunyi dan canggung saat Dimas berusaha kembali dekat, Rina merasa hatinya lebih tenang. Ia tidak lagi merasa terjepit dalam ekspektasi orang lain. Hari-harinya kini lebih penuh dengan aktivitas yang membuatnya merasa hidup. Selain menjalankan bisnis kecilnya, Rina memulai hobi-hobi baru yang dulu selalu ia inginkan namun terabaikan. Ia mengikuti kelas yoga di pagi hari, membaca lebih banyak buku tentang pengembangan diri, dan sesekali bertemu dengan teman-teman lama yang memberikan rasa kebersamaan yang sudah lama hilang. Tapi, meskipun langkah-langkah kecil itu memberikan rasa damai, Rina tak bisa sepenuhnya menutup matanya terhadap perubahan yang terjadi di rumah. Dimas, meski berusaha, belum sepenuhnya bisa menerima bahwa Rina sudah berbeda. Ada saat-saat ketika mereka duduk berdua di ruang tamu, Dimas akan mencoba berbicara tentang kenangan-kenangan indah mereka. Namun, Rina merasa ada jurang yang menganga di antara mereka. Jurang yang tidak bisa diisi dengan kata-kata atau perasaan yang hilang. Hari itu, Rina memutuskan untuk pergi ke kafe di sudut kota, tempat yang sering ia kunjungi saat pertama kali mencoba menemukan dirinya. Suasana kafe itu sederhana, dengan pencahayaan hangat yang memancarkan rasa nyaman. Rina duduk di sudut, menatap secangkir kopi yang baru saja disiapkan oleh pelayan. Beberapa bulan yang lalu, ia akan duduk di tempat ini dengan kebingungan di hati, bertanya-tanya apakah ia akan pernah merasakan kebahagiaan tanpa perlu menunggu persetujuan dari Dimas. Tapi sekarang, ia merasa ada kedamaian yang hadir dalam dirinya, sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, ia semakin sadar bahwa kebahagiaannya tidak lagi harus terkait dengan pengakuan dari orang lain. Ia tidak membutuhkan Dimas untuk membuktikan bahwa ia berharga. Kebahagiaan itu datang dari dalam dirinya, dari perjalanan yang ia tempuh sendiri. Namun, hidup tidak pernah sesederhana itu. Rina masih merasa ada bagian dari dirinya yang merindukan hubungan yang dulu mereka miliki. Meskipun ia sudah berubah, meskipun ia sudah menemukan kedamaian, ia tahu bahwa suatu bagian dalam hatinya masih menginginkan cinta dari Dimas. Cinta yang dulu pernah ia rasakan, meskipun kini terasa semakin jauh. Suatu hari, Dimas kembali mendekatinya dengan sebuah permintaan. Rina tahu bahwa permintaan itu bukanlah hal yang mudah baginya. Dimas mengajaknya berbicara di taman dekat rumah mereka, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama. "Rina," Dimas mulai, suaranya penuh dengan penyesalan. "Aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Aku tahu aku tidak pernah menghargaimu dengan seharusnya. Aku minta maaf. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku sadar betapa berharganya kamu, dan aku ingin berubah, ingin menjadi suami yang lebih baik." Rina menatap Dimas dengan mata yang lebih jernih daripada sebelumnya. Meski hatinya sedikit tergores dengan kata-kata itu, ia tahu bahwa keputusan besar harus dibuat. Ia merasa ada perubahan dalam dirinya yang tidak bisa lagi ia abaikan. "Dim," jawabnya pelan,
Suaranya tegas, namun lembut. Aku tidak bisa kembali ke masa itu. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku tidak ingin hidup hanya untuk dipenuhi dengan kata-kata maaf dan janji kosong. Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri. Kamu juga harus menemukan jalanmu. Dimas terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kamu akan meninggalkanku, begitu saja? Tanyanya. Suaranya penuh keputusasaan. Rina menghela napas panjang. Merasa sesak di dadanya. Bukan begitu. Dim. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku telah menemukan diriku sendiri. Aku telah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bahagia. Dan aku tidak bisa kembali ke hubungan yang hanya membuatku merasa tertekan. Setelah percakapan itu, Rina merasa hatinya lebih ringan. Tidak ada lagi rasa bersalah atau perasaan terjebak. Meskipun itu bukanlah hal yang mudah, keputusan untuk berjalan di jalan yang berbeda kini terasa tepat. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari pencarian kebahagiaan sejati, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depannya. Dimas, meski kecewa, akhirnya mulai menerima kenyataan bahwa pernikahan mereka sudah tidak bisa dipertahankan. Rina dan Dimas mulai berjalan di jalur yang berbeda, masing-masing mencari kebahagiaan mereka sendiri. Meski Rina tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia merasa lebih siap untuk menjalani hidupnya dengan penuh kebebasan dan keyakinan. Sementara itu, dalam perjalanan hidupnya, Rina tidak lagi merasa takut untuk memilih kebahagiaannya sendiri. Ia belajar bahwa luka yang dulu begitu dalam kini telah menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupnya. Jalan yang ia pilih sendiri, tanpa bergantung pada pengakuan atau cinta yang tidak pernah bisa ia temukan dalam diri orang lain. Hari-hari setelah percakapan itu terasa seperti jeda yang panjang. Rina tidak langsung merasa lega setelah membuat keputusan besar untuk berpisah dengan Dimas. Meskipun di luar, ia tampak tegar dan penuh keyakinan. Di dalam hati, ada guncangan yang tak terlihat. Setiap pagi, saat ia bangun, ia masih merasakan kesepian yang menyentuh relung hatinya. Sebuah kesepian yang tidak dapat diisi oleh perubahan fisik atau pencapaian baru. Di awalnya, Rina mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia menenggelamkan diri dalam aktivitas, menyelesaikan pekerjaan bisnis online-nya, mengikuti kelas desain grafis, dan semakin mendalami dunia baru yang terbuka di hadapannya. Namun, semakin ia sibuk, semakin dalam perasaan kosong itu menyelusup, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Mungkin itu adalah bagian dari dirinya yang dulu ia anggap penting. Hubungan dengan Dimas, kenangan mereka bersama, atau bahkan rasa nyaman yang dulu ia rasakan meskipun tahu hubungan itu tidak sehat. Suatu malam, ketika Rina sedang menulis di jurnalnya, ia menulis sebuah kalimat yang akhirnya bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Kadang, kita memutuskan untuk melepaskan sesuatu yang kita anggap penting, tapi bagian dari kita selalu merasa kehilangan, bahkan ketika kita tahu itu adalah pilihan yang tepat. Hari itu, Rina memutuskan untuk mengunjungi taman kota, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama Dimas. Taman itu, dengan pohon-pohon besar yang rindang dan bangku-bangku panjang di sepanjang jalan setapak, selalu menjadi tempat yang memberi ketenangan di masa-masa awal pernikahan mereka. Namun, saat Rina melangkah masuk ke taman itu sendirian, ia merasa seperti memasuki dunia yang sudah tidak ada lagi. Di bawah pohon besar yang biasa mereka duduki, ia berhenti sejenak, menutup mata, dan membiarkan angin malam yang sejuk menyapa wajahnya. Kenangan itu datang begitu saja, senyum Dimas yang cerah, percakapan mereka yang hangat tentang masa depan, dan janji-janji yang dulu mereka buat. Semua itu terasa seperti bayangan yang sudah mulai memudar. Rina menyadari bahwa meskipun kenangan itu indah, hidup tidak bisa diputar kembali. Aku sudah memilih jalanku, bisik Rina pelan pada dirinya sendiri, seperti meyakinkan bahwa langkahnya benar. Aku sudah memilih untuk mencari kebahagiaanku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Ketika ia membuka mata, pandangannya tertuju pada sebuah bangku kosong yang dulu sering mereka duduki bersama.
Rina tersenyum tipis, mengingat kebersamaan mereka yang pernah indah. Namun kini ia tahu bahwa ia harus melepaskannya. Ia memutuskan untuk melangkah pergi dari tempat itu, dengan hati yang lebih ringan meskipun sedikit terluka. Seiring berjalannya waktu, Rina mulai merasa lebih nyaman dengan keputusannya. Meskipun sesekali ia merasa rindu akan kebersamaan yang dulu ada, ia tahu bahwa hidupnya kini lebih penuh dengan peluang baru. Ia mulai mengikuti kelas-kelas desain grafis, sesuatu yang selama ini ia impikan namun tak pernah sempat ia kejar. Ia juga bertemu dengan teman-teman baru yang memberikan perspektif berbeda dalam hidup. Suatu hari, saat sedang berada di kelas desain, Rina bertemu dengan seorang pria bernama Andi. Andi adalah seorang desainer freelance yang sudah cukup berpengalaman. Mereka sering berdiskusi tentang berbagai ide dan proyek desain, dan Rina merasa ada kenyamanan dalam pertemanan mereka. Andi bukan hanya membuat Rina merasa dihargai dalam dunia profesional, tetapi juga memberikan rasa kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Andi selalu mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Rina berbicara tentang kehidupannya, termasuk perjalanan emosional yang ia lalui. "Rina, aku kagum dengan keberanianmu. Tidak semua orang bisa bangkit seperti itu setelah melalui proses yang berat," kata Andi pada suatu malam ketika mereka selesai bekerja bersama. Rina hanya tersenyum dan mengangguk. "Aku belajar bahwa hidup itu lebih dari sekadar mencari penerimaan orang lain. Ini tentang bagaimana kita menerima diri kita sendiri dan bergerak maju." Hari-hari berlalu dengan lembut, membawa perubahan yang semakin dalam. Rina kini lebih sering menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri dan menikmati setiap momen. Meskipun ia masih sering merenung tentang keputusan yang telah ia buat, ia merasa lebih damai dengan setiap langkah yang ia ambil. Rina juga semakin memperhatikan keseimbangan dalam hidupnya, antara pekerjaan, hobi, dan hubungan dengan orang-orang yang baru ia temui. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam keraguan atau ketidakpastian. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini panjang dan penuh tantangan, ia telah membuat pilihan yang tepat untuk dirinya sendiri. Namun, satu hal yang tidak bisa ia hindari adalah kenyataan bahwa terkadang, di tengah perjalanannya, ia masih merindukan Dimas. Tetapi, ia tahu bahwa perasaan itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Ia tidak lagi berusaha mengubah masa lalu atau berharap ada yang berbeda. Rina sudah belajar untuk menerima bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa memaafkan diri sendiri dan melepaskan apa yang tidak lagi memberi kebaikan. Suatu hari, Dimas menghubungi Rina. Telepon itu datang tiba-tiba, dan hati Rina berdegup kencang saat melihat nama Dimas muncul di layar ponselnya. Ia sudah lama tidak berbicara dengannya, dan meskipun ia merasa siap, perasaan itu tetap menyentuhnya dengan cara yang tidak ia duga. "Rina," suara Dimas terdengar penuh penyesalan. Aku hanya ingin bilang bahwa aku menyesal. Aku tahu aku salah selama ini. Aku berharap kamu bisa memaafkanku." Rina menutup matanya sejenak, mengambil napas panjang, dan menjawab dengan suara yang penuh kedamaian. "Dimas, aku sudah memaafkanmu. Aku tahu bahwa kita sudah tidak lagi bersama, dan aku telah menerima semua itu. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu juga. Tidak ada lagi perasaan terbebani, tidak ada lagi keraguan." Rina tahu bahwa ia sudah melangkah jauh dari masa lalu, dan kini, ia siap menjalani masa depan yang lebih cerah, tanpa beban. Hari-hari Rina kini mulai terasa berbeda. Tidak ada lagi perasaan terburu-buru, seperti dulu, saat ia selalu merasa terjebak dalam rutinitas yang membatasi. Ia mulai menemukan keseimbangan antara pekerjaan, waktu untuk dirinya sendiri, dan hubungan dengan orang-orang yang penting dalam hidupnya. Setiap pagi, Rina bangun dengan rasa syukur yang baru, bukan hanya untuk apa yang ia capai, tetapi untuk siapa dirinya saat ini. Ia mulai menjalani kehidupan dengan ritme yang lebih tenang, tidak lagi terbebani oleh rasa takut atau penyesalan. Satu hal yang selalu ia jaga adalah kebiasaan untuk menulis jurnal,
di mana ia bisa melepaskan semua pikiran dan perasaan yang terkadang sulit diungkapkan. Melalui jurnal itu, ia belajar untuk merayakan setiap langkah kecil dalam perjalanan hidupnya. Dari mulai bangun pagi dengan lebih ceria, hingga akhirnya merasa bahwa ia telah berdamai dengan masa lalunya. Sebuah langkah kecil bisa membawa perubahan besar, tulisnya di salah satu jurnalnya, menyadari bahwa setiap keputusan yang ia buat, meskipun kecil, membentuk siapa dirinya sekarang. Meski Rina kini lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman dan kegiatan-kegiatan baru, ada kalanya ia merindukan kesendirian. Sebuah kesendirian yang dulu terasa menakutkan dan penuh kekosongan, kini menjadi ruang yang penuh dengan kedamaian. Ia menemukan kenyamanan dalam menyendiri, dalam menikmati momen yang hanya miliknya sendiri. Suatu sore, Rina duduk di balkon rumahnya, menikmati secangkir teh hangat sambil memandang langit yang mulai meredup. Ia tak merasa kesepian. Sebaliknya, ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang sebelumnya ia cari di luar dirinya, namun kini ia temukan di dalam dirinya sendiri. Kadang, yang kita butuhkan adalah waktu untuk kita sendiri, Rina berpikir, menyadari betapa pentingnya untuk memberi ruang bagi diri sendiri dalam perjalanan hidup. Terkadang, ia teringat pada Dimas, tetapi ingatannya tidak lagi mengarah pada penyesalan atau kerinduan yang mendalam. Rina tahu, meski ada momen-momen kenangan yang manis, ia sudah membuat pilihan yang tepat. Setiap perasaan itu hanyalah bagian dari proses, bagian dari perjalanan panjang yang telah membawanya ke tempat ini. Suatu hari, Rina bertemu kembali dengan seseorang yang dulu sangat berarti dalam hidupnya, Maya, sahabat lama yang sempat terpisah karena kesibukan masing-masing. Maya adalah teman yang selalu mendukung Rina saat ia pertama kali bertemu dengan Dimas, dan mereka memiliki banyak kenangan indah bersama. Maya yang sekarang tampak lebih dewasa dan penuh kebijaksanaan, mendekati Rina di kafe tempat mereka biasa bertemu. "Rina, kamu tampak berbeda," ujar Maya sambil duduk di hadapan Rina. "Kamu tampak lebih bahagia, lebih tenang. Apa yang sudah kamu lakukan?" Rina tersenyum kecil, merenung sejenak. "Aku hanya berhenti mencari kebahagiaan di luar diriku, Maya. Aku mulai belajar untuk menemukan kedamaian dalam diriku sendiri." Maya tersenyum, matanya berbinar. "Aku tahu kamu bisa. Aku selalu percaya padamu." Percakapan itu memberi Rina perasaan yang hangat. Terkadang, dukungan dari orang-orang yang benar-benar mengerti perjalanan kita, seperti Maya, bisa menjadi pengingat bahwa meskipun kita berjalan sendiri, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Meski Rina sudah merasa lebih damai dengan hidupnya, ada satu hal yang perlahan mulai ia sadari. Ia ingin berbagi kebaikan yang ia temukan dalam diri dengan lebih banyak orang. Ia mulai berusaha lebih terbuka pada teman-teman baru yang ia temui di kelas desain dan komunitas online. Rina tahu, untuk tumbuh lebih jauh, ia perlu berinteraksi lebih banyak dengan orang-orang yang bisa memberikan perspektif baru dalam hidupnya. Satu hal yang ia pelajari adalah bahwa manusia, pada dasarnya, ingin saling berbagi cerita dan pengalaman. Rina mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang lebih berbasis pada kreativitas, seperti workshop desain dan sesi-sesi berbagi inspirasi. Dari sana, ia bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang berbeda yang memberikan pengaruh positif dalam hidupnya. Setiap kali ia berbicara dengan seseorang yang baru, Rina merasa ada semangat yang terbangun di dalam dirinya. Ada kebahagiaan tersendiri ketika ia bisa berbagi cerita tentang perjuangannya, tentang bagaimana ia bisa bangkit dari kesedihan dan luka yang dulu pernah membelenggunya. Kini, kehidupan Rina semakin terasa penuh warna. Tidak hanya karena ia mengejar impian karirnya, tetapi juga karena ia merasa semakin mandiri dan kuat. Rina belajar bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari kondisi luar, tetapi dari bagaimana kita memilih untuk merespons hidup. Ia tidak lagi takut dengan masa depan, karena ia tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Di sisi lain, hubungan dengan Dimas semakin memudar. Tidak ada lagi komunikasi rutin seperti dulu, hanya kadang-kadang lewat pesan singkat yang bersifat formal.
Rina sudah menerima kenyataan bahwa kehidupan mereka berdua kini sudah terpisah. Dan meskipun pernah ada perasaan sakit, kini ia tidak lagi merasa terikat oleh kenangan itu. Ia tahu bahwa perjalanan Dimas dan dirinya masing-masing harus berjalan di jalur yang berbeda. Namun, meski semuanya terasa lebih ringan, Rina tak bisa menahan perasaan bersyukur yang mendalam. Ia telah melalui perjalanan panjang, sebuah perjalanan yang mengajarinya untuk lebih mengenal dirinya sendiri, untuk lebih mencintai dirinya, dan untuk tidak bergantung pada apapun atau siapapun untuk merasa bahagia. Ini bukan akhir dari segalanya, pikir Rina. Ini justru adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari itu, Rina berdiri di depan cermin, menatap dirinya yang kini terlihat lebih kuat dan lebih percaya diri. Ia tersenyum, bukan karena merasa sempurna, tetapi karena ia tahu bahwa setiap bagian dari dirinya, setiap luka, setiap kebahagiaan, setiap kesalahan yang pernah ia buat, telah membawa dirinya ke tempat yang tepat. Cahaya yang dulu tampak redup, kini bersinar terang. Ia tahu, kebahagiaan itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Dan meskipun hidup tidak selalu sempurna, ia siap untuk terus melangkah ke depan, dengan hati yang lebih kuat dan penuh harapan. Ini adalah hidupku. Dan aku siap untuk menjalaninya, tanpa ragu. Rina berpikir dalam hati, menatap ke depan dengan keyakinan yang baru. Hari demi hari, Rina semakin merasakan kedamaian dalam langkah-langkah kecil yang ia ambil. Pagi-pagi, ia sudah terbiasa bangun dengan perasaan lebih segar. Setiap rutinitas yang dulu terasa membosankan kini dipandang dengan cara yang berbeda, sebagai momen yang berharga untuk dirinya sendiri. Kegiatan-kegiatan seperti berkebun di halaman rumah atau menulis di jurnal tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga ritual yang memberi ketenangan bagi pikiran dan hatinya. Kadang-kadang, Rina meluangkan waktu untuk duduk dan memandangi langit, meresapi setiap keheningan yang hadir. Apa arti hidup yang sebenarnya? Tanyanya dalam hati. Selama ini, hidupnya selalu dipenuhi oleh pencarian-pencarian yang datang dari luar dirinya. Namun kini, Rina mulai sadar bahwa makna hidup bukanlah sesuatu yang harus ditemukan di luar, melainkan sesuatu yang ada di dalam diri, dalam setiap perasaan yang muncul dan dalam setiap pilihan yang ia buat. Dengan setiap langkah, ia semakin mengerti bahwa kebahagiaan itu tidak datang secara instan. Itu adalah hasil dari perjalanan panjang, penuh dengan refleksi, penerimaan, dan keberanian untuk melangkah meskipun belum sepenuhnya tahu kemana tujuan akhir akan membawanya. Suatu hari, Rina menerima undangan untuk acara reuni kecil bersama teman-teman lamanya. Teman-teman yang dulu selalu berada di sisi Rina, teman-teman yang menyaksikan perjalanannya, dan kini mereka ingin berkumpul kembali. Meskipun perasaan cemas dan sedikit ragu muncul, Rina memutuskan untuk menghadiri acara tersebut. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk melihat dirinya dalam lingkaran sosialnya yang lama, namun dengan perspektif yang baru, sebagai diri yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Di acara reuni itu, Rina merasa sedikit canggung ketika pertama kali masuk. Beberapa wajah yang familiar menyambutnya dengan senyuman. Namun, ada yang berbeda kali ini. Rina merasa tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun. Ia datang hanya sebagai dirinya, tanpa tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Bahkan saat beberapa teman mulai membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan penampilan atau status, Rina tidak merasa terintimidasi seperti dulu. Mereka semua tampak ingin tahu apa yang telah berubah dalam hidupnya, dan Rina merasa lebih nyaman untuk berbagi. "Aku telah banyak belajar tentang diri sendiri," katanya dengan jujur. "Dan aku belajar bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri." Teman-teman Rina mendengarkan dengan antusias, dan beberapa dari mereka memberi apresiasi terhadap perubahan yang ia alami. Meskipun ada beberapa tatapan yang tidak bisa dipungkiri masih penuh dengan penilaian, Rina tidak merasa terancam. Ia tahu, inilah dirinya yang baru, seorang wanita yang menerima dirinya apa adanya. Setelah reuni itu, Rina kembali ke rutinitasnya.
Meskipun tidak ada perubahan dramatis, ia merasa ada kedamaian yang semakin mendalam dalam dirinya. Ia semakin memahami betapa pentingnya waktu untuk diri sendiri. Kesendirian yang dulu ia hindari, kini menjadi ruang yang ia nikmati. Dalam kesendirian, ia bisa mendengarkan suara hatinya, meresapi perasaan yang terkadang sulit untuk diungkapkan pada orang lain. Rina mulai merancang proyek baru, sebuah inisiatif untuk membantu wanita lain yang ingin menemukan kembali kepercayaan diri mereka. Rina teringat betul betapa besar dampak kecil dari keputusan untuk merawat diri dan menemukan kembali kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Ia ingin berbagi perjalanan ini dengan orang lain, agar mereka pun bisa merasakan kebahagiaan yang ia temukan. Malam-malam Rina dihabiskan dengan membaca buku-buku yang menginspirasi, mengikuti kursus-kursus pengembangan diri, dan menulis lebih banyak di jurnalnya. Ia merasa semakin menemukan tujuan hidup yang lebih besar dari sebelumnya. Sebuah tujuan yang tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap, tetapi tujuan yang bersumber dari dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Rina semakin dekat dengan teman-teman baru yang telah ia temui di kelas desain dan komunitas online. Dalam perjalanan hidupnya, Rina mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang koneksi yang kita buat dengan orang lain, hubungan yang penuh dengan pengertian dan rasa saling mendukung. Di sebuah sesi desain bersama teman-teman komunitasnya, Rina bertemu dengan seorang wanita bernama Laras, yang memiliki kisah hidup yang mirip dengan perjalanan Rina. Laras, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, juga pernah mengalami kegagalan dalam hubungan yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Mereka berbicara panjang lebar tentang pengalaman hidup, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana mereka berdua akhirnya menemukan kedamaian setelah melewati banyak cobaan. "Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu," kata Laras dengan lembut, "tapi kita selalu bisa memilih untuk membuat masa depan kita lebih baik, lebih berarti." Rina tersenyum, merasa bahwa ini adalah momen yang tepat. "Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu," jawabnya, "dan itu adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik." Laras mengangguk setuju, dan mereka berdua merasa terhubung dalam cara yang lebih dalam. Momen seperti ini, pertemuan dengan orang-orang yang memiliki perjalanan serupa, membuat Rina semakin yakin bahwa hidupnya tidak hanya tentang keberhasilan atau kegagalan pribadi, tetapi tentang bagaimana kita berbagi kebahagiaan dan pengalaman dengan orang lain. Setelah beberapa bulan berjalan, Rina mulai merasa siap untuk mengambil langkah besar berikutnya dalam hidupnya. Ia telah menabung dan merencanakan untuk membuka studio desain kecil di kota, tempat yang dapat ia gunakan untuk mengeksplorasi kreativitasnya lebih jauh dan juga membantu orang lain yang ingin belajar tentang dunia desain. Meskipun ia tahu bahwa ini akan menjadi tantangan besar, Rina merasa siap. Ia tidak lagi takut dengan kegagalan. Yang lebih penting baginya adalah keberanian untuk mencoba dan berjuang untuk apa yang ia inginkan. Rina tahu bahwa hidupnya kini bukan hanya tentang memperbaiki apa yang hilang di masa lalu, tetapi tentang menciptakan sesuatu yang lebih baik di masa depan. "Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan," pikir Rina dengan keyakinan yang baru. "Ini adalah waktuku untuk membuat jejakku sendiri." Setelah memulai proyek desainnya dan semakin tenggelam dalam rutinitas baru yang lebih positif, Rina mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada ketenangan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, seperti sebuah kekuatan yang terus tumbuh dalam dirinya, meskipun tidak ada sorakan atau pengakuan dari dunia luar. Ini adalah perubahan yang datang dari dalam, dari perasaan bahwa ia akhirnya bisa menerima dirinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Satu malam, setelah menghabiskan hari yang panjang di studio kecilnya, Rina duduk di depan cermin dengan secangkir teh di tangannya. Ia menatap wajahnya, mencoba merenung sejenak, mencari jawaban atas perasaan yang terkadang datang begitu saja. "Aku sudah jauh." "Ya," pikirnya dalam hati. "Dulu aku merasa tak berarti, terjebak dalam bayangan kesalahan yang terus menghantuiku. Tapi sekarang, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari itu. Aku merasa cukup."
Kata-kata itu mengalir begitu saja. Rina tidak merasa perlu menjadi orang lain untuk dihargai, tidak perlu memenuhi ekspektasi siapapun. Keputusan-keputusan yang ia buat, meskipun kecil, memberikan rasa yang lebih mendalam dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah, dan masih ada tantangan yang akan datang. Namun, Rina kini tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Tidak ada lagi rasa takut atau keraguan yang menguasai dirinya, hanya rasa percaya diri yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Pagi itu, Rina memulai hari dengan perasaan penuh harapan. Sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak merasa terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu, dan lebih menikmati setiap detik yang ia jalani. Sesekali, ia masih teringat akan Dimas, tetapi perasaan itu tidak lagi menyakitkan. Sebaliknya, ada rasa syukur karena ia akhirnya belajar untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Hari itu, Rina menerima pesan dari Maya yang mengajak untuk bertemu di sebuah kafe. Maya ingin berbicara tentang sebuah proyek kolaborasi yang bisa menggabungkan kemampuan desain mereka dengan tujuan sosial. Rina merasa tertarik, meskipun ada sedikit kecemasan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa ini adalah kesempatan baru, sebuah tantangan yang bisa membawanya lebih jauh. Saat mereka bertemu, Maya langsung menyarankan agar mereka mengadakan workshop desain untuk perempuan muda yang ingin belajar dan mengekspresikan diri mereka melalui seni. Kita bisa membuat perbedaan kecil. Rina, ini bukan hanya tentang desain, tapi tentang memberikan mereka ruang untuk merayakan siapa mereka, kata Maya dengan antusias. Rina terdiam sejenak, meresapi kata-kata Maya. Ia tahu, ini bukan sekadar kesempatan profesional, tetapi juga kesempatan untuk memberi kembali, memberikan kesempatan pada perempuan lain untuk menemukan diri mereka, sebagaimana ia telah menemukan dirinya sendiri. Ya, kita bisa lakukan itu, jawab Rina dengan keyakinan. Ini akan menjadi proyek yang sangat berarti. Maya tersenyum lebar, dan mereka mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Rina menyadari bahwa tidak ada perjalanan yang benar-benar mulus. Setiap langkah yang diambil kadang disertai dengan tantangan. Proyek workshop desain dengan Maya adalah langkah besar yang penuh tantangan, terutama dalam mengatur segala sesuatunya, dari promosi hingga materi yang harus disiapkan. Tetapi meskipun ada banyak hal yang harus dipikirkan, Rina tidak merasa terbebani. Alih-alih, ia merasakan sebuah gairah baru yang menggerakkan dirinya. Namun, semakin mereka mempersiapkan acara tersebut, Rina juga menyadari adanya ketakutan yang masih ia simpan di dalam dirinya. Ketakutan bahwa ia mungkin tidak cukup baik, atau bahwa proyek ini bisa gagal. Ia ingat betul bagaimana dulu ia selalu diliputi rasa takut akan kegagalan, terutama saat merasa tidak diterima oleh orang lain. Tetapi kini, ia tahu bahwa ketakutan itu adalah bagian dari proses. Setiap kali ia merasa cemas, ia berusaha untuk menghadapi perasaan itu dengan tenang, mengingatkan dirinya bahwa tidak ada yang sempurna. Aku tidak perlu menjadi sempurna, katanya pada diri sendiri. Yang penting adalah aku mencoba, dan aku memberi yang terbaik. Dengan tekad itu, Rina terus melangkah, tidak membiarkan keraguan menghalangi langkahnya. Hari demi hari, persiapan untuk workshop desain semakin matang. Rina merasa lebih percaya diri dalam berbicara di depan orang banyak, sesuatu yang dulu sangat ia hindari. Ia mulai merasa nyaman dengan dirinya, meskipun setiap langkah kecil selalu diawali dengan rasa ragu. Tapi kini, ia sadar bahwa keraguan itu adalah bagian dari perjalanan. Satu malam, setelah sesi persiapan yang panjang, Rina berdiri di depan cermin lagi. Kali ini, ia tidak hanya melihat wajahnya. Ia melihat perjalanan panjang yang sudah dilaluinya. Dari seorang wanita yang merasa tidak cukup baik, yang bergantung pada orang lain untuk menerima dirinya, kini ia berdiri sebagai seseorang yang tahu nilai dirinya sendiri. Ini adalah awal yang baru, pikirnya dengan penuh keyakinan. Dan aku siap. Hari workshop tiba.
Rina merasakan kegembiraan yang meluap, meskipun sedikit kecemasan masih menggelayuti dirinya. Namun, ketika acara dimulai dan ia melihat antusiasme peserta, semua kecemasan itu lenyap begitu saja. Ia merasa dihargai bukan karena pencapaian atau keberhasilan, tetapi karena ia bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Di akhir sesi, seorang peserta menghadapinya dan berkata, "Rina, aku merasa sangat terinspirasi. Aku tidak pernah berpikir bisa mengeksplorasi kreativitas seperti ini. Terima kasih sudah membuka mataku." Rina merasa haru. Kata-kata itu memberi makna yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. "Kamu bisa, dan kamu layak mendapatkan kebahagiaan itu," jawabnya tulus. Malam itu, Rina pulang dengan perasaan yang sangat berbeda. Ia merasa lebih kuat, lebih terhubung dengan dirinya dan dengan orang-orang yang kini ada di sekitarnya. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, namun sekarang, ia tahu bagaimana cara menikmati setiap momen yang ada, tanpa terbebani oleh masa lalu. Beberapa bulan setelah workshop tersebut, hidup Rina terasa lebih cerah. Meskipun tantangan terus ada, ia tidak lagi merasa terjebak atau terbebani oleh masa lalu. Rina telah menemukan kedamaian dalam dirinya, dan kini ia berani untuk mengejar impian-impian lainnya. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Rina duduk di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Ia tersenyum. "Aku siap menghadapi apapun yang datang," bisiknya pada dirinya sendiri. "Karena aku tahu, aku tidak akan pernah berjalan sendirian." Hari-hari Rina semakin sibuk. Studio desain yang telah ia rencanakan dengan Maya kini mulai terbentuk. Meskipun ada rasa cemas yang tak bisa dihindari, Rina merasa lebih siap daripada sebelumnya. Proses ini bukan hanya tentang mendirikan sebuah bisnis, tetapi juga tentang menciptakan ruang yang dapat menumbuhkan kreativitas dan memberi dampak positif bagi orang lain. Maya membantu banyak dalam tahap awal, mendesain interior studio dan mengorganisasi workshop yang akan diadakan. Namun, meskipun begitu, Rina merasa bahwa langkah besar ini sepenuhnya ada di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan seolah dunia menunggu apa yang akan ia buat, bukan hanya karena hasil desainnya, tetapi karena semangat dan tekad yang ia bawa. Pada hari pertama pembukaan, Rina duduk di sudut studio, memandangi ruangan yang baru saja selesai dihias. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela besar, memantulkan sinar ke berbagai sudut studio. Semua ini terasa seperti sebuah simbol, dari kegelapan menuju cahaya. "Aku melakukannya," pikirnya, dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. "Aku melangkah lebih jauh dari yang aku bayangkan." Hari demi hari, studio tersebut mulai dikenal di lingkungan sekitar. Ada lebih banyak peserta workshop, ada lebih banyak orang yang datang untuk mencari inspirasi dan belajar bersama. Rina merasa kebahagiaan tersendiri setiap kali melihat seseorang berkembang atau menciptakan karya yang mengesankan. Suatu sore, seorang wanita datang ke studio. Wajahnya tampak familiar bagi Rina, tetapi ia tidak bisa langsung mengingatnya. Wanita itu tersenyum ramah, memperkenalkan dirinya sebagai Alina, seorang ibu rumah tangga yang baru saja ingin memulai karirnya di dunia desain setelah banyak merasa terjebak di rumah. "Aku sering melihat iklan tentang studio ini, dan aku merasa ingin sekali datang. Aku ingin belajar banyak hal tentang desain, tapi aku selalu merasa bahwa waktuku terbatas," kata Alina dengan suara lembut. Rina mengangguk dengan penuh perhatian. Ia merasa ada sesuatu yang mendalam dalam kata-kata Alina. Mungkin karena Rina tahu betul perasaan itu, perasaan terjebak di dalam rutinitas yang tak ada habisnya, merasa bahwa impian harus ditunda demi tanggung jawab lainnya. "Jangan khawatir, Alina. Kita akan mulai dari dasar, dan di sini, kamu tidak akan merasa sendirian," kata Rina dengan penuh keyakinan. Namun, meskipun Rina berbicara dengan percaya diri, ada sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalu. Masa ketika ia juga merasa tidak cukup berharga,
merasa bahwa waktu dan peran sebagai seorang istri dan ibu membuatnya kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Tetapi pertemuan dengan Alina ini memberi Rina kesempatan untuk memberikan apa yang ia pelajari pada orang lain. Sebuah kesempatan untuk memberi dukungan yang dulu mungkin ia butuhkan. Minggu demi minggu berlalu, dan Rina mulai merasa bahwa kehidupannya kini berada pada jalur yang benar. Ia tidak lagi merasa terjebak atau terhimpit oleh masa lalu. Namun, ada momen-momen tertentu ketika ia merasa harus berhenti sejenak dan merenung, terutama ketika di malam hari, setelah semua aktivitas selesai, dan suasana studio mulai sunyi. Rina duduk di meja kerjanya, menatap beberapa sketsa desain yang baru saja ia buat. Ia tersenyum, menyadari betapa banyak perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dahulu, ia tidak pernah membayangkan bisa mencapai titik ini. Ia bahkan tidak yakin apakah dirinya bisa bangkit dari luka-luka emosional yang pernah ia alami. Semuanya berawal dari langkah kecil, pikirnya, merenung. Dari menerima diri sendiri, belajar untuk tidak tergantung pada penilaian orang lain, dan percaya bahwa setiap perjalanan punya makna. Pikiran-pikiran itu memberi Rina kedamaian. Ia menyadari bahwa perjalanan ini, meskipun penuh dengan cobaan, telah mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pencapaian pribadi. Ini adalah perjalanan tentang pemahaman diri, tentang memberi ruang untuk impian dan memberi kembali pada orang lain. Di malam yang tenang itu, Rina duduk sambil memandang foto keluarganya yang ada di meja. Foto-foto yang ia ambil ketika mereka masih tinggal bersama di rumah lama mereka. Meski tidak lagi ada Dimas di sisi, Rina merasa tidak ada yang hilang. Ia kini mampu melihat gambaran yang lebih besar tentang kehidupan. Ia melihat anak-anaknya tumbuh dengan bahagia, penuh semangat dan keceriaan. Dan ia merasa, itulah yang terpenting, bahwa ia mampu memberikan teladan yang baik bagi mereka, bahwa ia mampu menemukan jalan untuk menjadi diri yang lebih baik. Kehidupan baru ini memberi Rina pemahaman bahwa kekuatan terbesar datang dari dalam dirinya. Meskipun perasaan terluka dan kehilangan pernah datang, ia menyadari bahwa yang lebih penting adalah apa yang ia lakukan dengan masa depannya, apa yang ia pilih untuk menjadi, dan bagaimana ia memilih untuk memandang hidup. Suatu malam, setelah menidurkan anak-anaknya, Rina berdiri di balkon rumahnya. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan, dan ia menatap langit yang dihiasi oleh bintang-bintang. Dengan senyuman di bibir, Rina merasakan sebuah ketenangan yang begitu dalam. Aku sudah menemukan cahaya dalam diriku, pikirnya dengan penuh rasa syukur. Dan sekarang, aku siap berbagi cahaya itu dengan dunia. Hari-hari Rina terus berjalan, dan dengan setiap langkah, ia merasa semakin yakin dengan jalan yang telah ia pilih. Studio desain yang ia bangun bersama Maya semakin berkembang, dan kini semakin banyak perempuan yang terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. Setiap workshop yang diadakan bukan hanya mengajarkan desain, tetapi juga memberi ruang bagi setiap peserta untuk menemukan kembali keberanian mereka, untuk mengejar mimpi-mimpi mereka, dan untuk percaya bahwa mereka layak mendapatkan kebahagiaan. Rina tidak hanya menjadi seorang wanita yang mandiri dan percaya diri, tetapi juga seorang mentor bagi banyak orang. Ia mengajarkan mereka untuk tidak takut pada kegagalan, untuk menerima diri mereka apa adanya, dan untuk selalu percaya bahwa cahaya akan datang, meskipun setelah melalui kegelapan yang panjang. Ini baru permulaan, pikir Rina, ketika melihat setiap wajah yang tersenyum puas setelah selesai mengikuti workshop. Masih banyak yang bisa aku lakukan, masih banyak yang bisa kita semua lakukan. Suatu pagi, setelah beberapa minggu penuh kesibukan, Rina merasakan kelelahan yang mulai menggerogoti dirinya. Meskipun ia merasa bahagia dengan apa yang telah ia capai, ada kalanya ia merasa hampa. Ada sebuah ruang kosong yang tiba-tiba muncul di hatinya, seperti ada yang hilang, dan itu sulit untuk dijelaskan. Mungkin karena segala usaha yang ia lakukan selama ini lebih untuk memenuhi impian orang lain, atau mungkin karena terlalu sibuk mengejar pencapaian sehingga lupa untuk memikirkan dirinya sendiri. Satu malam, saat duduk di kursi favoritnya di ruang tengah,
Rina memandangi selembar undangan yang baru saja diterima. Itu adalah undangan untuk acara reuni dengan teman-temannya di sekolah dulu. Teman-teman yang sudah lama tidak ia temui. Tiba-tiba, terlintas di pikirannya perasaan cemas yang pernah ia rasakan dulu, ketika ia merasa bahwa dirinya tidak cukup modis atau tidak cukup baik dibandingkan dengan mereka. Rina sempat terjebak dalam pemikiran bahwa orang-orang di acara tersebut akan melihatnya dengan pandangan yang sama seperti dulu. Namun, setelah beberapa saat terdiam, Rina tersenyum kecil. Apakah aku masih ingin terjebak dengan perasaan itu? Pikirnya. Ia tahu bahwa dirinya sekarang telah berubah. Ia tak lagi takut pada pandangan orang lain. Yang lebih penting baginya adalah apakah ia merasa cukup dengan dirinya sendiri, tanpa harus mencari persetujuan dari orang lain. Ini adalah kesempatan untuk menguji seberapa jauh aku telah berkembang. Pikirnya, memutuskan untuk menghadiri reuni tersebut. Itu bukan hanya tentang bertemu kembali dengan teman-temannya, tetapi lebih pada bagaimana ia bisa membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia sudah jauh lebih kuat dari yang ia kira. Hari reuni tiba. Rina berdiri di depan lemari, memilih pakaian dengan penuh perasaan. Ia ingin terlihat baik, tetapi kali ini, lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk menyenangkan orang lain. Setelah beberapa kali mencoba pakaian yang berbeda, akhirnya ia memilih gaun simpel berwarna biru yang menurutnya nyaman namun tetap elegan. Dengan rambut yang sedikit bergelombang dan riasan minimalis, Rina merasa percaya diri, siap menghadapi apapun yang akan datang. Acara reuni diadakan di sebuah restoran mewah. Ketika Rina memasuki ruangan, banyak teman-teman lama yang tersenyum dan menyapanya. Beberapa dari mereka tampak terkejut melihat penampilannya yang berbeda. Rina merasa sedikit canggung pada awalnya, tetapi ia berusaha mengatasi perasaan itu. Ia tahu, ini adalah langkah besar dalam perjalanan self-empowerment-nya. Saat berbincang-bincang dengan beberapa teman lama, Rina menyadari bahwa mereka kini berada di titik yang berbeda dalam hidup. Beberapa dari mereka bekerja di perusahaan besar, sementara yang lainnya sibuk dengan kehidupan pribadi mereka. Tetapi yang paling mengejutkan adalah ketika beberapa teman menyatakan kekaguman mereka pada Rina. Mereka mengomentari bagaimana ia tampak berbeda, tidak hanya dari segi penampilan, tetapi juga dari aura yang terpancar. Rina, kamu terlihat luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda tentangmu, kata salah seorang temannya dengan kagum. Sepertinya kamu menemukan apa yang kamu cari, ya. Rina tersenyum, merasa seolah sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Aku hanya berusaha menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, jawabnya dengan tulus. Setelah reuni tersebut, Rina merasa sebuah pembebasan yang luar biasa. Ia tidak merasa terikat lagi dengan standar-standar yang pernah ada di pikirannya. Ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri, apa adanya, tanpa merasa harus memenuhi ekspektasi orang lain. Rina tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia merasa lebih siap dari sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan Rina kembali ke rutinitasnya yang sibuk dengan studio desain dan berbagai proyek kolaborasi. Meskipun jadwalnya padat, ia merasa lebih tenang dalam menjalani semuanya. Tidak ada lagi rasa tertekan yang menghantuinya. Ia mulai meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati hal-hal sederhana yang dulu ia anggap tidak penting, membaca buku favorit, berjalan-jalan di taman, atau bahkan sekadar duduk menikmati secangkir kopi di pagi hari. Namun, meskipun Rina merasa lebih damai, ia juga tahu bahwa ada hal-hal yang perlu ia hadapi di masa depan. Salah satunya adalah bagaimana ia harus berhadapan dengan Dimas, yang beberapa kali mencoba menghubunginya. Dimas kini menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari kehidupan Rina. Beberapa kali, ia meminta maaf dan mencoba mencari jalan untuk kembali, tetapi Rina merasa bahwa ia sudah terlalu jauh melangkah. Suatu sore, Rina memutuskan untuk bertemu dengan Dimas di sebuah kafe yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Tempat itu masih terasa familiar, namun kini segala sesuatunya tampak berbeda baginya.
Ia sudah tidak lagi melihat tempat ini dengan mata yang sama, karena ia telah berubah. Dimas datang dengan ekspresi yang sedikit cemas. Rina tidak bisa mengabaikan betapa tampaknya ia berbeda, lebih kurus, dengan mata yang tampak lelah. Dimas duduk di hadapannya, dan mereka berbicara sebentar tentang hal-hal biasa sebelum akhirnya ia memulai percakapan yang lebih dalam. "Rina, aku tahu aku banyak membuat kesalahan. Aku menyesal, benar-benar menyesal," kata Dimas, dengan suara yang penuh penyesalan. "Aku ingin kembali, ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku telah mengabaikanmu, dan aku ingin memperbaikinya." Rina menatapnya lama, merenungkan kata-katanya. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang Dimas tunggu-tunggu. Namun dalam dirinya, Rina merasa ada sebuah jarak yang tak bisa ia rapatkan lagi. "Aku menghargai permintaan maafmu, Dimas," jawab Rina dengan tenang. "Tapi aku juga tahu, aku sudah melalui begitu banyak hal untuk sampai ke titik ini. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri, dan aku tidak ingin kembali ke tempat yang sama." Dimas terdiam, seolah kata-kata itu menghantamnya begitu keras. Namun, Rina merasa bahwa ini adalah keputusan yang benar. Ia sudah tidak lagi berharap pada masa lalu, tetapi kini ia lebih fokus pada dirinya sendiri dan masa depan yang ada di hadapannya. Setelah pertemuan itu, Rina merasa lega. Ia tahu bahwa keputusan untuk tidak kembali bersama Dimas adalah keputusan yang sulit, namun benar. Ia memilih untuk melangkah maju, tidak lagi terikat pada kenangan masa lalu yang membuatnya terjebak dalam ketidakpastian. Rina kembali ke studio desain dengan semangat yang baru. Ia lebih berfokus pada tujuan-tujuannya sendiri, pada apa yang ingin ia capai dalam hidup, dan pada bagaimana ia bisa memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Hari demi hari, Rina terus berkembang. Ia tidak lagi mencari persetujuan dari orang lain, tetapi menemukan kebahagiaan dalam melakukan apa yang ia cintai. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi ia siap untuk terus melangkah, berani mengejar impian, dan memberi cahaya pada dunia, dimulai dari dirinya sendiri. Setelah pertemuan yang menguras emosinya dengan Dimas, Rina merasa bahwa hidupnya kini memasuki fase baru. Tidak ada lagi keraguan atau penyesalan yang mengganggunya. Ia memilih untuk memberi ruang bagi dirinya sendiri, untuk benar-benar memahami apa yang ia inginkan tanpa tekanan dari dunia luar. Sejak saat itu, Rina mulai menikmati setiap detik dalam kesendiriannya, sesuatu yang dulu ia anggap sebagai hal yang menakutkan dan penuh kesepian. Di pagi-pagi yang sunyi, ketika anak-anaknya masih tertidur, Rina seringkali duduk di kursi favoritnya di dekat jendela. Ia memandangi langit yang perlahan berubah dari gelap menjadi terang, dengan matahari yang mulai terbit. Suara alam, burung yang berkicau dan angin yang lembut, menjadi musik pengiring dalam refleksinya. Ada kedamaian dalam momen-momen ini, kedamaian yang sangat ia hargai setelah sekian lama merasa terjebak dalam kekacauan perasaan dan peran-peran yang harus ia jalani. Semua ini adalah langkah menuju diriku yang lebih baik, pikir Rina, mengamati matahari yang mulai memancar di ufuk timur. Ia tahu, hidup tidak akan pernah sepenuhnya sempurna, namun ia juga tahu bahwa dirinya kini berada di jalur yang lebih benar, jalan yang lebih cocok untuk dirinya sendiri. Seiring waktu, Rina mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk berkenalan dengan orang-orang baru. Di studionya, banyak peserta workshop yang datang dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga, pekerja kantoran, hingga wanita karir yang ingin mengeksplorasi sisi kreatif mereka. Rina merasakan bahwa dengan bertemu orang-orang baru, ia tidak hanya memberikan ilmu dan inspirasi, tetapi juga mendapatkan banyak pelajaran hidup yang berharga. Suatu sore, saat sedang mempersiapkan bahan untuk workshop, Rina bertemu dengan Farah, seorang wanita muda yang baru saja pindah ke kota ini. Farah terlihat cemas, seakan merasa tidak percaya diri di tengah keramaian studio. Rina mendekatinya dengan senyum ramah. "Hei, kamu baru di sini, ya?" tanya Rina, mencoba mencairkan suasana. Farah mengangguk, sedikit gugup.
Ya, ini pertama kalinya saya ikut workshop. Saya agak merasa tidak tahu apa yang saya lakukan. Rina tertawa kecil. Tenang, ini tempat yang tepat untuk belajar dan berkembang. Semua orang di sini mulai dari awal, termasuk saya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Percakapan ringan itu membuat Farah merasa lebih nyaman, dan perlahan-lahan, Rina merasakan sebuah ikatan baru yang terjalin di antara mereka. Farah mengingatkan Rina pada dirinya yang dulu, seorang wanita yang penuh keraguan, tetapi yang kini mulai belajar untuk menerima dirinya sendiri. Hari demi hari, hubungan Rina dengan Farah semakin akrab. Rina seringkali mengajak Farah untuk berbicara tentang kehidupan di luar workshop, tentang impian, tantangan, dan perjalanan pribadi yang mereka jalani. Dalam beberapa pertemuan, Rina mulai menyadari bahwa ia telah berkembang menjadi seorang mentor, tidak hanya bagi peserta workshop, tetapi juga bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan dan bimbingan. Farah mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal kreativitas dan percaya diri. Ia menjadi lebih terbuka, lebih berani bereksperimen dengan desain-desain baru yang awalnya tampak mustahil baginya. Rina merasa bangga melihat perubahan ini, karena ia tahu betapa sulitnya jalan yang telah dilalui Farah, dan ia pun merasakan kebahagiaan dalam membantu seseorang menemukan potensi mereka. Pada suatu sore, setelah workshop selesai, Farah menghampiri Rina dengan senyum yang lebar. "Terima kasih banyak, Rina," kata Farah dengan tulus. "Aku merasa seperti aku bisa menjadi diriku sendiri di sini. Tanpa kamu, mungkin aku tidak akan pernah berani untuk mengikuti jejak ini." Rina tersenyum, merasa bahagia mendengar kata-kata itu. "Kamu sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses, Farah. Aku hanya membuka pintu, tapi kamu yang memilih untuk melangkah melewatinya." Kata-kata itu terasa seperti sebuah benih yang ditanamkan dalam hati Rina. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan terbesar yang ia miliki bukan hanya pada desain yang ia buat, tetapi juga pada kemampuan untuk menginspirasi dan mengangkat orang lain. Rina merasa bangga dengan peran barunya sebagai seorang mentor, dan ini membuatnya semakin yakin bahwa ia sedang berjalan di jalur yang tepat. Suatu malam, setelah selesai bekerja di studio, Rina duduk di depan laptopnya, menyusun rencana untuk workshop selanjutnya. Ada email dari Maya yang masuk, mengabarkan tentang proyek besar yang akan datang. Rina membacanya dengan penuh semangat. Namun ketika matanya kembali beralih ke jendela yang menghadap keluar, perasaan aneh menyergap hatinya. Rina menatap bintang-bintang di langit malam, dan untuk sejenak, ia teringat pada masa-masa sulit yang telah ia jalani. Terbayang wajah Dimas, keluarga yang dulu ia impikan, serta harapan-harapan yang kini sudah tidak lagi sama. Rina tahu bahwa banyak hal yang telah berubah dalam hidupnya, dan banyak kenangan yang ia simpan dalam hati. Namun, ia juga menyadari bahwa semua itu membentuk dirinya menjadi wanita yang lebih kuat. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu," pikirnya, menarik napas panjang. "Tapi aku bisa memilih bagaimana aku melihatnya, dan bagaimana aku melanjutkan hidupku." Rina merasa tidak lagi terbelenggu oleh kenangan atau penyesalan. Ia tahu bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ia memilih untuk melangkah ke depan. Dengan langkah yang pasti, Rina melanjutkan perjalanan hidupnya, tidak lagi mencari persetujuan orang lain, tetapi lebih kepada menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Hari-hari Rina semakin dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kesibukan yang tak ada habisnya. Kini, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari rasa damai yang ia temukan dalam kesendirian, dari pertemanan yang ia jalin, dan dari kesempatan untuk terus berkembang. Ketika suatu hari Rina kembali memandang wajah anak-anaknya yang tertidur nyenyak di ranjang mereka, ia merasa sebuah kebahagiaan yang mendalam. Semua yang ia lakukan, semua keputusan yang ia ambil, adalah untuk mereka, untuk memberi mereka contoh bahwa hidup selalu memberi kesempatan baru. Meski perjalanan itu tidak selalu mudah,
Rina kini tahu bagaimana menemukan cahaya, bahkan di saat-saat kelam. Dari luka, aku menjadi cahaya, pikirnya, merasa damai dan utuh. Dan cahaya itu, aku akan terus bagi pada dunia. Meski Rina merasa semakin kuat dan percaya diri, ada kalanya ketakutan-ketakutan lama muncul kembali. Seiring berjalannya waktu, ia semakin menyadari bahwa proses penyembuhan bukanlah sebuah perjalanan linier. Terkadang, meskipun ia merasa sudah menemukan jalannya, ada saat-saat tertentu di mana keraguan kembali menghantui. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penilaian orang lain, dan bahkan ketakutan akan kehilangan kebebasan yang ia nikmati selama ini. Suatu malam, setelah kembali dari sesi workshop, Rina merasa cemas. Tiba-tiba, perasaan tidak nyaman itu muncul begitu saja. Suatu perasaan yang jarang ia rasakan belakangan ini, namun tetap datang seperti bayangan gelap yang tak terhindarkan. Ia duduk sejenak di ruang tamu, menatap cangkir teh yang ada di meja. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya, kenapa aku merasa seperti ini? Mungkin itu adalah efek dari terlalu banyak berpikir, atau terlalu banyak yang ia coba lakukan dalam waktu yang singkat. Tapi, ada satu hal yang Rina tahu pasti, ia tidak bisa terus-menerus menghindari perasaan ini. Ia harus menghadapi ketakutannya. Esok harinya, saat berjalan di taman pagi, Rina memutuskan untuk meluangkan waktu untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Tanpa distraksi, tanpa pekerjaan yang menunggu. Ia hanya ingin mendengarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Aku takut, katanya pelan pada dirinya sendiri, meskipun tak ada yang mendengarnya selain angin yang berbisik lembut. Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut kalau aku akan kembali pada kehidupan yang lama, yang penuh keraguan dan ketidakpastian. Namun, saat ia terus melangkah, ia mulai merasakan sebuah kedamaian yang datang seiring dengan langkah kaki yang mantap. Ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ia telah belajar untuk tidak menghindari ketakutannya, tetapi untuk menghadapinya dengan ketenangan. Hari-hari berlalu, dan meski ada ketakutan yang datang dan pergi, Rina semakin kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan kecil yang muncul. Ia mulai melihat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Kepercayaan diri yang ia bangun mulai mengubah cara orang-orang di sekitarnya memperlakukannya. Pada suatu kesempatan, Maya, sahabat dekatnya, mengajak Rina untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek desain untuk sebuah acara besar. Ini adalah kesempatan besar yang tidak hanya akan membawa keuntungan finansial, tetapi juga memberi pengakuan atas kemampuan Rina. Rina merasa terhormat, namun juga sedikit ragu. Proyek besar ini mengingatkannya pada ketakutannya untuk gagal, untuk tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Namun, Maya melihat kebingungannya. "Rina," katanya sambil menatap sahabatnya dengan penuh perhatian, "aku tahu kamu bisa melakukannya. Kamu telah berubah, dan aku melihat itu. Kamu lebih dari cukup." Rina terdiam sejenak, meresapi kata-kata Maya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melangkah maju, untuk menunjukkan kepada dunia siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang tergantung pada persetujuan orang lain, tetapi menjadi seorang wanita yang percaya pada kekuatannya sendiri. Proyek yang dikerjakan bersama Maya pun berjalan dengan lancar. Rina menghabiskan banyak waktu merancang dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, belajar untuk mengekspresikan visi desainnya dengan lebih bebas. Ia juga merasa semakin dihargai dan dihormati oleh rekan-rekannya di dunia desain. Namun, sebuah momen penting datang ketika mereka harus mempresentasikan hasil desain mereka di hadapan klien besar. Disinilah Rina merasakan ketegangan yang berbeda. Tak hanya ketegangan biasa, tetapi ketegangan yang melibatkan masa depannya. Dia harus meyakinkan semua orang, termasuk dirinya sendiri, bahwa ia mampu menghadapi tantangan ini. Saat hari presentasi tiba, Rina berdiri di depan ruangan dengan hati yang berdegup kencang. Ia bernafas dalam-dalam,
mengingat semua langkah kecil yang telah ia ambil untuk sampai di titik ini. Maya memberikan senyum penyemangat dari kursinya. Dengan rasa percaya diri yang baru, Rina mulai berbicara, memaparkan ide-ide desain dengan keteguhan dan kepastian. Selama presentasi, ia tidak merasa takut atau cemas. Ia hanya merasa satu dengan apa yang ia lakukan. Sesuatu yang dulu sulit ia bayangkan, tetapi kini terasa begitu alami. Klien-klien mendengarkan dengan antusias, dan akhirnya menyetujui semua konsep yang diajukan. "Rina, kamu luar biasa," kata Maya setelah presentasi selesai. Rina hanya tersenyum. Ia tahu, ini bukan hanya tentang keberhasilan dalam proyek ini. Ini adalah simbol dari perubahan besar dalam dirinya. Dari wanita yang dulu meragukan dirinya sendiri menjadi wanita yang sekarang bisa berdiri tegak dan meraih apa yang ia impikan. Setelah kesuksesan besar dalam proyek desain, Rina merasakan kedamaian dalam dirinya yang semakin mendalam. Ia merasa lebih lengkap, lebih utuh. Namun, kehidupan tidak selalu datang dengan hal-hal yang mudah, dan suatu hari, Dimas kembali menghubunginya. "Rina," kata Dimas lewat telepon, suara pria itu terdengar lebih dewasa dan penuh penyesalan. "Aku ingin bertemu. Ada hal yang perlu aku katakan." Rina menghela napas panjang, merasakan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini adalah pertemuan yang tak terhindarkan. Pertanyaan yang telah lama ia tunda untuk dijawab. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menemui Dimas, tapi dengan satu syarat. Ia harus melakukannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk mencari jawaban atas kesalahan masa lalu. Mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi. Dimas terlihat berbeda, lebih matang, lebih serius, dan penuh penyesalan. Mereka duduk berhadapan, dan Dimas memulai percakapan. "Rina, aku tahu aku telah banyak mengecewakanmu. Aku tidak akan pernah bisa membenarkan apa yang telah aku lakukan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku ingin kamu tahu bahwa aku melihat bagaimana kuatnya kamu sekarang. Aku ingin minta maaf jika aku pernah membuatmu merasa tidak dihargai." Rina mendengar kata-kata itu dengan tenang, tanpa ada amarah atau penyesalan. Ia hanya merasa kasihan bahwa Dimas belum menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri seperti yang ia rasakan saat ini. "Dimas," jawab Rina dengan suara lembut, "aku sudah memaafkanmu lama sekali. Aku sudah memaafkan diriku juga. Apa yang kita alami di masa lalu adalah bagian dari perjalanan kita masing-masing. Tetapi aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan aku tidak akan kembali ke sana. Aku baik-baik saja sekarang. Aku sudah cukup bahagia dengan hidupku." Dimas terdiam, seolah meresapi kata-kata itu. Rina tersenyum kecil. Ini adalah pertemuan yang penuh dengan kedamaian, bukan tentang penghakiman atau penyesalan, tetapi tentang penerimaan dan penyembuhan. Setelah pertemuan dengan Dimas, Rina merasa ringan. Ia tahu bahwa ia telah menyelesaikan salah satu babak penting dalam hidupnya. Sekarang, ia bisa fokus untuk terus berkembang, membangun kehidupannya, dan menjadi wanita yang lebih bahagia. Hari-hari berjalan dengan penuh ketenangan. Rina terus menjalani hari-harinya dengan kebahagiaan yang sederhana, berbagi waktu dengan keluarga, bertemu teman-teman baru, dan menjalani setiap detik dengan penuh rasa syukur. Ia tidak lagi mencari sesuatu yang hilang, karena ia sudah menemukan kedamaian itu dalam dirinya sendiri. Rina tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini, ia akan terus berubah, terus tumbuh. Namun, apa yang terpenting kini adalah bahwa ia telah menemukan cahaya yang abadi dalam dirinya. Sebuah cahaya yang tidak tergantung pada orang lain, tetapi sebuah cahaya yang ia ciptakan sendiri. Dengan penuh keyakinan, Rina melangkah maju, siap menghadapi semua kemungkinan yang ada di depan, tanpa rasa takut. Waktu terus bergerak, dan Rina semakin merasa bahwa hidupnya kini berjalan dengan lebih tenang dan damai. Namun, kedamaian yang ia rasakan tidak datang begitu saja. Setiap hari,
Ia mengingatkan dirinya untuk tetap bersyukur atas setiap langkah kecil yang ia ambil. Kebahagiaan yang ia alami bukanlah kebahagiaan yang datang secara instan, tetapi sebuah proses yang penuh dengan perjuangan dan pelajaran. Suatu sore yang cerah, setelah menyelesaikan proyek desain terbaru yang sangat sukses, Rina duduk di beranda rumahnya. Pemandangan taman yang asri di sekitarnya membuat hatinya terasa hangat. Angin sore berhembus lembut, membawa ketenangan yang menyelimuti setiap sudut rumah. Ia menatap anak-anaknya yang sedang bermain di halaman, tertawa riang tanpa beban. Ini adalah kebahagiaan yang sederhana, pikir Rina dengan senyuman lembut. Kebahagiaan yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Rina telah belajar banyak tentang diri dan kehidupannya. Ia kini memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segala yang sempurna, tetapi tentang menerima dan menghargai apa yang ada. Kebahagiaan sejati terletak pada ketenangan batin yang tercipta setelah melalui proses penyembuhan dan penerimaan diri. Rina kini merasa lebih bebas. Bebas dari bayang-bayang masa lalu yang pernah mengganggunya. Bebas dari rasa takut akan penilaian orang lain. Bebas dari keraguan yang dulu sering menguasai dirinya. Semua itu telah digantikan oleh rasa percaya diri yang kuat dan tekad yang lebih teguh. Ketika sebuah tawaran proyek besar datang dari klien internasional, Rina tidak ragu untuk menerimanya. Ini adalah kesempatan besar bagi karir desainnya, dan Rina tahu bahwa ini adalah ujian terakhir untuk melihat sejauh mana ia telah berkembang. Namun, yang lebih penting, ia tidak merasa tertekan oleh ekspektasi. Ia tahu bahwa ia sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk menghadapi tantangan ini. Dalam rapat pertama dengan klien tersebut, Rina tampil dengan percaya diri. Suaranya mantap, ide-idenya tajam dan inovatif, dan dia merasa tenang meskipun banyak orang yang lebih berpengalaman di ruangan itu. Ketika presentasi selesai dan klien menganggukkan kepala dengan puas, Rina tahu bahwa ia telah berhasil melewati ujian besar itu. "Rina, kamu luar biasa," kata Maya lewat telepon. Suara bangga terasa jelas. "Aku tahu kamu bisa melakukannya." Rina tersenyum, merasa lega. Tapi yang lebih penting, ia merasakan sebuah kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita berani mengikuti jalan yang kita pilih dengan hati yang terbuka. Setelah beberapa bulan, Rina merasa bahwa waktunya untuk menghadapi masa lalu kembali telah tiba. Dimas menghubunginya lagi, kali ini untuk berbicara tentang hal yang lebih penting. Rina tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menuntaskan apa yang belum selesai. Ketika mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, Dimas tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Tidak ada lagi kata-kata manis atau harapan palsu. Yang ada hanya percakapan yang penuh dengan penerimaan. "Rina, aku tahu kita sudah lama tidak bertemu, dan banyak hal yang terjadi di antara kita," kata Dimas dengan suara pelan, namun tulus. "Aku hanya ingin bilang, aku menyesal dan berterima kasih. Kamu telah mengajarkan aku banyak hal, terutama tentang betapa berharganya sebuah hubungan yang didasari dengan penghargaan." Rina mendengar kata-kata itu dengan penuh kedamaian. Tidak ada rasa sakit atau amarah dalam hatinya. Ia sudah lama memaafkan Dimas. Apa yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup mereka masing-masing. Dengan penuh kedewasaan, Rina berkata, "Aku juga berterima kasih, Dimas. Kita berdua telah melalui banyak hal, dan aku sudah memaafkanmu jauh sebelumnya. Aku berharap yang terbaik untukmu, dan semoga kita bisa melanjutkan hidup kita masing-masing dengan kedamaian." Percakapan itu berakhir dengan sebuah senyuman tulus. Tidak ada lebih banyak kata yang perlu diucapkan. Rina merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menutup buku lama dan membuka halaman baru dalam hidupnya. Ia merasa ringan, seolah ada beban yang terangkat dari hatinya. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Rina semakin berkembang. Ia telah membuka beberapa studio desain baru yang memberikan peluang bagi banyak wanita muda untuk belajar dan berkembang.
Rina juga aktif dalam berbagai organisasi yang mendukung pemberdayaan wanita dan kewirausahaan. Ia telah menemukan panggilannya yang lebih besar untuk memberi dampak positif bagi banyak orang di sekitarnya. Rina sering mengingat kembali masa-masa ketika ia merasa tak berarti, ketika harga dirinya hancur, dan ketika ia merasa tidak ada jalan keluar. Namun, kini semua itu terasa seperti sebuah cerita lama yang telah selesai. Rina tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil membawanya ke tempat yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih damai. Pada suatu sore, setelah selesai mengajar di salah satu workshopnya, Rina duduk di taman dengan anak-anaknya. Mereka berbicara tentang impian dan harapan mereka, sambil menikmati semilir angin sore yang menenangkan. Rina memandang wajah anak-anaknya yang ceria, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. "Aku tidak pernah tahu bahwa hidup bisa seindah ini," bisik Rina dalam hati. "Aku telah menemukan cahaya itu, dan sekarang aku bisa membagikannya dengan dunia." Dengan senyum bahagia, Rina melangkah maju, tanpa beban dan tanpa ragu, siap menjalani setiap hari yang penuh dengan berkah dan kebahagiaan sejati. Rina kini adalah simbol kekuatan dan ketekunan, seseorang yang telah mengubah luka menjadi cahaya. Dalam setiap langkah hidupnya, ia terus menginspirasi banyak orang untuk percaya pada diri mereka sendiri, untuk menerima kelemahan dan kekuatan mereka, dan untuk mengejar kebahagiaan tanpa rasa takut. Ia telah menjadi wanita yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan keberanian. Rina tahu bahwa perjalanan hidup tidak pernah benar-benar berakhir, tetapi kini ia melangkah dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Setiap perjalanan hidup pasti memiliki tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Namun, seperti yang kita lihat dalam kisah Rina, kekuatan sejati tidak terletak pada menghindari kesulitan, tetapi pada cara kita bangkit dan terus berjuang. Ingatlah, kebahagiaan sejati datang ketika kita menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekuatan dan kelemahan kita. Jangan biarkan masa lalu atau pendapat orang lain menghalangi perjalananmu. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, dan percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju kebaikan akan membawa cahaya dalam hidupmu. Jika kisah ini menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga bagi kamu, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Terima kasih telah menyaksikan, dan semoga hari-harimu selalu penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.